Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan tentang terbentuknya negara Zaire yang juga dikenal Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara bekas jajahan Eropa. Negara yang terletak di kawasan Afrika Tengah ini berbatasan dengan negara Sudan di bagian utara, di bagian timur berbatasan dengan Uganda, Rwanda, Burundi, dan Tanzania. Republik Kongo di bagian barat, Zambia dan Angola di selatan. Republik Demokratik Kongo, negara yang secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo setelah merdeka dari Belgia pada 30 Juni 1960, memiliki ibu kota di Kinshasa yang terletak di Sungai Kongo. Kinshasa merupakan kota terbesar di Afrika Tengah. Kota tersebut berfungsi sebagai pusat administrasi, ekonomi, dan budaya resmi negara. Kemudian, luas wilayah Republik Demokrasi Kongo yaitu sekitar 2,34 juta. Dan tak hanya itu, mereka juga dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah. Bahkan, mereka memiliki industri terbesar seperti berlian, kobalt, dan tembaga. Tak hanya itu, rakyat juga memiliki sungai panjang yang biasa mereka sebut dengan Sungai Zaire atau Sungai Kongo. Sungai Kongo ini memiliki luas hingga lebih dari 1,6 juta mil dan menjadi sungai kedua terpanjang di dunia setelah Sungai Nil. Republik Demokrasi Kongo merupakan salah satu negara bekas jajahan bangsa Eropa yang tetap mengalami kekacauan meskipun telah memperoleh kemerdekaan. Dan dari konflik tersebut telah terjadi perseteruan kepentingan yang sering berujung kepada pertumpahan darah. Setelah merdeka, terjadi perebutan kekuasaan juga perbedaan pendapat antara Kasavubu dan Lumumba. Selain itu, para elit politik pemerintahan Republik Demokrasi Kongo yang berjalan tidak harmonis. Juga terjadi kekacauan di sektor militer. Nah, pada 1971, Mobutu berhasil menguasai seluruh Republik Demokrasi Kongo hingga di seluruh pedalaman. Ia kemudian mengganti nama Kongo menjadi lebih Afrika, yakni Republik Zaire. Konflik di Kongo dimulai sejak adanya intervensi Belgia, karena Lumumba menyalahkan Belgia dan menyatakan dalang atas kekacauan ini. Pada konflik di Kongo terbagi atas dua perang. Perang satu itu terjadi karena Mobutu pernah memberikan bantuan kepada Hutu yang melakukan genosida di Rwanda tahun 1994. Dan juga karena Mobutu tidak memperlakukan pengungsi Tutsi dengan baik saat mereka melarikan diri dari Rwanda. Kemudian perang kedua. Nah, terjadi karena Laurent Désiré Kabila gagal mengambil kekuasaannya terhadap kelompok-kelompok pendukungnya. Dapat dilihat di sini, terlihat negara ini telah merubah bendera negara mereka beberapa kali dari tahun ke tahun. Dampak dari konflik Zaire atau Kongo. Nah, di bidang ekonomi ini dapat dilihat pada tahun 2008 telah membunuh 5,4 juta masyarakat. Kebanyakan dampaknya itu yaitu kelaparan dan penyakit, dan menjadikan Kongo sebagai tempat konflik paling mematikan sesudah Perang Dunia II. Di bidang politik, yaitu pemicu kekacauan di Kongo ini beragam, mulai dari pasukan keamanan yang membunuh Kamwina Nsapu dan memicu pemberontakan sejak Agustus 2016, hingga penolakan Presiden Joseph Kabila untuk mundur saat mandat konstitusinya berakhir pada Desember lalu. Di bidang budaya, berakhirnya Perang Dunia Kedua menyisakan konflik baru di tatanan perpolitikan internasional. Konflik yang berlangsung tidak lagi merupakan konflik-konflik negara, melainkan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah negara yang berbentuk konflik bersenjata
perang saudara, gerakan separatis, dan peperangan domestik lainnya. Itulah tadi pemaparan dari saya tentang beberapa hal dari terbentuknya Republik Zaire. Apabila ada salah kata, mohon maaf.